Kajian Sunnah, bersama-sama kita mencerahkan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa kajian sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang insyaAllah ta'ala sama-sama akan kita mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari kisah tersebut. Kisah seorang sahabat yang tidak terkenal di zamannya. Seorang sahabat yang berkulit hitam, yang bertubuh kecil dan berambut keriting. Sahabat yang sering direndahkan, yang sering dianggap sebelah mata oleh orang lain. Nama beliau adalah Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak mengenal dengan Julaibib? Seorang sahabat yang sangat terkenal di mata hamba-hamba Allah yang ada di langit. Meskipun ia tidak terkenal di dunia. Dan itulah hakikat daripada popularitas jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak dikenal di bumi, akan tetapi kita dikenal di langit. Karena selebriti yang sesungguhnya adalah selebriti yang mereka dikenal di langit oleh para malaikat. Julaibib, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba lewat Julaibib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Julaibib. "Ta'al ya Julaibib, kemari wahai Julaibib." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, maukah engkau menikah?" Kemudian Julaibib terkejut dengan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak menjawab, "Aku tidak mau menikah karena aku tidak ada harta. Aku tidak menikah karena aku tidak punya ketampanan yang indah." Akan tapi jawaban Julaibib itu adalah, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mau menikah dengan saya? Adakah wanita-wanita yang berada di kota Madinah ini yang mau menikah dengan Julaibib?" Maka keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Julaibib dan menawarkan kembali. Kemudian Julaibib tetap pada jawaban yang pertama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, jika engkau ingin menikah, maka engkau datanglah ke rumah salah seorang Ansar dan katakan kepadanya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Julaibib pun mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan. Keesokan harinya Julaibib langsung mendatangi rumah orang Ansar tersebut, yang di dalamnya ada seorang anak gadis yang begitu cantik. Bahkan dikatakan dia adalah wanita yang tercantik yang ada di kota Madinah. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesampai di rumahnya, Julaibib menggetok pintu. Kemudian dia memberi salam. Kemudian dijawablah salam orang yang dalam rumah tersebut. Kemudian orang yang punya rumah tersebut bertanya, "Ada apa?
kenapa engkau datang ke sini? Maka Julaibib pun menjawab, zawwajni bibnatik, bolehkah engkau menikahkan aku dengan anak perempuan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Maka sang ayah mendengar hal ini sangat terkejut. Kemudian didatangi oleh ibunya, lebih terkejut. Bahkan ibunya berkata, kenapa tidak ada pemuda lain yang datang untuk melamar anak saya? Kenapa harus Julaibib? Padahal Julaibib di tengah-tengah wanita kota Madinah sudah dikenal sebagai pemuda yang begitu miskin, yang begitu tidak punya apa-apa. La mala wala jah, tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada apa-apa. Kenapa harus Julaibib? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik perundingan tersebut didengar oleh anak perempuannya. Didengar oleh anak perempuannya yang ada di balik tembok. Kemudian ia mendatangi orang tuanya. Dia katakan kepada orang tuanya, ataruddani mimma amarallah atau kama qala. Apakah kalian berdua menolak apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan suatu perkara, maka tidak berhak bagi seseorang untuk melanggar atau memilih perkara lain. Maka dia bacakan ayat Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang beriman laki-laki dan seorang beriman perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, maka ada pilihan baginya. Maka si wanita tersebut pun menyetujui dia menikah dengan Julaibib. Maka terjadilah pernikahan dengan Julaibib. Ketika terjadi pernikahan dengan Julaibib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan suatu doa kepada mereka berdua. Apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma subba alaihimal khaira sabban wala taj'al aishuhuma kaddan kaddan. Ya Allah, limpahkanlah kepada mereka rezekimu yang berlimpah, dan janganlah ya Allah engkau jadikan kehidupan mereka setelah mereka menikah dalam keadaan kesusahan. Menikahlah mereka berdua, jemaah. Setelah mereka berdua menikah, kemudian di malam pertama ketika Julaibib bersama istrinya, tiba-tiba datanglah sebuah panggilan yang sangat mulia, yaitu seruan jihad dari sahabat yang lainnya. Ya khairallah, wahai para tentara-tentara Allah, hayya 'alal jihad, mari kita berjihad. Maka Julaibib pun di malam pertama dia belum sempat menyentuh istrinya ketika mendengar seruan jihad tersebut, dan ia lebih memilih untuk berjihad. Maka dia minta izin kepada istrinya untuk berjihad. Tentu istri yang solehah tadi langsung mengizinkan kepadanya. Maka ikutlah dia berjihad bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika perang dan jihad tersebut sudah selesai, maka para sahabat-sahabat yang lainnya sedang mendata siapakah di antara para sahabat-sahabat yang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat pun sibuk mengumpulkan data-data sahabat yang lainnya. Akan tetapi mereka lupa dengan seorang sahabat yang mulia, Julaibib. Rasulullah tanyakan kepada mereka para sahabat, siapa kira-kiranya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menjawab, si fulan, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, tapi aku tidak melihat Julaibib. Kemana Julaibib? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mencari Julaibib. Bayangkan saudaraku, Julaibib
sampai di medan pertempuran pun mereka tidak terlalu perhatikan kepadanya. Orang yang dianggap sepele di mata masyarakat. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pun mencari Julaibib. Ternyata Julaibib ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala syahid, dan di samping Julaibib ada 7 musuh-musuh Allah yang mati karena dibunuh oleh Julaibib. Langsung mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Julaibib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat jasadnya Julaibib terjatuh di atas tanah. Beliau melihat, kemudian beliau berderai air matanya. Begitu sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah katakan, "Hadza minni wa ana minhu." Julaibib adalah dariku dan aku dari Julaibib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat jenazahnya Julaibib dan meletakkan atas kedua tangannya. Kemudian saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh sahabat yang lainnya, ketika sahabat yang lainnya tengah mempersiapkan kuburan untuk Julaibib, itu tidak ada tandu tempat untuk letakkan jenazah Julaibib kecuali tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tandu untuk Julaibib hingga Julaibib dimasukkan ke dalam kuburan. Subhanallah. Tangan yang sangat mulia. Meninggallah Julaibib. Lalu bagaimana keadaan istri Julaibib setelah itu? Dikatakan oleh para sahabat Ansar, kata para sahabat, setelah Julaibib meninggal dunia, tidak ada wanita yang paling banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali istrinya Julaibib. Apa hikmah yang dapat kita ambil di sini, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah keberkahan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan bagi orang-orang yang mengikuti aba-aba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Julaibib dan wanita Ansar tadi mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya Allah jadikan kehidupan yang berkah. Julaibib ditakdirkan sebagai seorang mujahid yang syahid di jalan Allah. Ini sebuah rezeki yang sangat besar. Dan istrinya ditakdirkan menjadi seorang kaya raya, kemudian gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ittiba'. Ini pentingnya ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini sudah mulai hilang di tengah umat ini hari ini. Sudah mulai hilang ittiba' di tengah-tengah umat hari ini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita lebih mengutamakan hawa nafsu kita daripada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabat. Dalam masalah cinta, mereka mengikuti arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat dalam masalah marah pun mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa tentang antara Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar Al-Ghifari, kita mengingatnya jemaah dimuliakan Allah. Ketika Abu Dzar suatu ketika tengah memperbincangkan masalah khutbah, yaitu strategi perang, tiba-tiba Bilal dia membicarakan juga masalah itu. Kemudian Abu Dzar tidak menahan emosinya, keluar satu kata, "Uskut anta ya ibnas sauda." Diam kamu wahai anak budak hitam. Mendengar ini, Bilal marah sekali. Marah sekali. Dan ia tidak mengambil sikap oleh dirinya sendiri. Dia katakan, aku tidak akan mengambil sikap sehingga aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan perkara ini. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar. Rasulullah katakan di depan Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu seseorang masih memiliki sifat jahiliyah. Maka setelah itu Abu Dzar sangat menyesal, sehingga ia meminta maaf kepada Bilal bin Rabah dengan cara dia letakkan pipinya di
padang pasir dan menyuruh Bilal untuk menginjak pipinya dan kepalanya Abu Dhar. Lihat, marah mereka mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti arah Rasulullah. Cinta mereka mengikuti arah Rasulullah SAW. Maka, kenapa kita hari ini tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita lebih mengikuti sunnah-sunnah orang lain, sunnah-sunnah yang tidak jelas, yang tidak ada dasarnya, daripada sunnah Rasulullah SAW. Padahal barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dijamin baginya keberkahan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan tausiah yang singkat pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sentiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba', mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.